Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak atau Ibu dosen penguji 1 yang saya hormati. Yang saya hormati juga kepada Bapak atau Ibu dosen penguji 2 dan juga kepada Ibu dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dijan Mardiati. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada sidang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunita Dwi Armayanti dengan NIM 21110504151. Di sini saya akan memaparkan sedikit paparan singkat mengenai hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Debt to Equity Ratio dan Price to Book Value terhadap harga saham pada perusahaan subsektor transportasi darat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai latar belakang penelitian saya. Pasar modal memiliki peran sentral dalam perekonomian modern sebagai sarana pengalokasian dana dan indikator kesehatan ekonomi. Bagi perusahaan, pasar modal menjadi sumber pendanaan eksternal, sedangkan bagi investor, pasar modal menawarkan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu indikator penting dalam pasar modal adalah harga saham, yang mencerminkan nilai dan kinerja perusahaan serta dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Dalam konteks Indonesia, sektor transportasi darat memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas, ekonomi, dan juga mobilitas. Perusahaan dalam sektor ini menghadapi tantangan operasional dan finansial, sehingga memerlukan strategi keuangan yang tepat untuk menjaga kinerja dan daya saing. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan adalah struktur modal, yang dapat dilihat dari rasio seperti debt to equity ratio dan juga price to book value. Debt to equity ratio menunjukkan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang dalam pembiayaannya, sedangkan price to book value atau PBV mencerminkan persepsi pasar terhadap nilai perusahaan. Kedua rasio ini diyakini memiliki pengaruh terhadap harga saham. Namun hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan perbedaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh debt to equity ratio dan price to book value terhadap harga saham pada perusahaan subsektor transportasi darat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2019 sampai 2023. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham pada perusahaan subsektor transportasi darat periode 2019 sampai 2023? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh price to book value terhadap harga saham pada perusahaan subsektor transportasi darat periode 2019 sampai 2023? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio dan price to book value secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor transportasi darat periode 2019 sampai 2023. Di sampingnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham pada perusahaan subsektor transportasi darat periode 2019 sampai 2023. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh nilai perusahaan price to book value terhadap harga saham pada perusahaan subsektor transportasi darat periode 2019 sampai 2023. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio dan price to book value secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor transportasi darat periode 2019 sampai 2023. Lalu di slide selanjutnya ada hipotesis atau dugaan sementara. Yang pertama, debt to equity ratio terhadap harga saham. HO diduga tidak terdapat pengaruh signifikan antara debt to equity ratio terhadap harga saham. HA diduga terdapat pengaruh signifikan antara debt to equity ratio terhadap harga saham. Yang kedua, price to book value terhadap harga saham. HO diduga tidak terdapat pengaruh signifikan antara price to book value terhadap harga saham. HA diduga terdapat pengaruh signifikan antara price to book value terhadap harga saham. Dan yang ketiga, debt to equity ratio dan price to book value terhadap harga saham. HO diduga tidak terdapat pengaruh signifikan antara debt to equity ratio dan price to book value terhadap harga saham.
HA diduga terdapat pengaruh signifikan antara debt to equity ratio dan price to book value terhadap harga saham. Lalu di slide selanjutnya ada variabel penelitian yang saya teliti, yaitu yang pertama ada debt to equity ratio sebagai X1 dengan indikator total utang atau debt dibagi dengan ekuitas. Dan yang kedua ada price to book value sebagai X2 dengan indikator market price per share dibagi dengan book value per share. Dan yang ketiga ada harga saham sebagai Y dalam penelitian saya dengan indikator harga saham yaitu closing price. Di slide selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif berkonsentrasi pada pengumpulan data dan analisis data dalam bentuk angka atau data numerik untuk menunjukkan dengan tepat pola, hubungan, dan tren tertentu. Menurut Sugiono, 2018, penelitian kuantitatif adalah metode penilaian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Lalu di sampingnya ada teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Antaranya ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Yang ketiga ada analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Yang keempat ada uji hipotesis, yaitu diantaranya uji hipotesis secara parsial atau uji T, dan ada uji hipotesis secara simultan atau uji F. Dan yang kelima ada analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi atau R-square. Di slide selanjutnya ada hasil penelitian. Di sini kita bisa melihat hasil penelitian uji T untuk variabel debt to equity ratio. Di sini memperlihatkan bahwa besarnya T hitung sebesar 0,4004 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,10092 serta besarnya probabilitas sebesar 0,6945 lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima dan HA ditolak, yang dapat disimpulkan bahwa debt to equity ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Lalu selanjutnya untuk hasil penelitian uji T pada variabel price to book value dapat dilihat yaitu bahwa nilai T hitung yaitu sebesar 11,7212 lebih besar dari T tabel yaitu 2,1009 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, memperlihatkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa price to book value secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Lalu selanjutnya ada hasil uji F. Di sini kita bisa melihat bahwa F hitung dalam penelitian ini bernilai 78,8217 lebih besar dari F tabel yaitu 3,5915 dengan nilai probabilitas 0,000 lebih rendah daripada 0,05. Dengan demikian, HO ditolak dan HA diterima dan dapat disimpulkan bahwa debt to equity ratio dan price to book value secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Lalu selanjutnya ada hasil uji koefisien determinasi simultan. Kita bisa melihat pada tabel adjusted R-square dengan nilai sebesar 0,953444 atau jadi dapat disimpulkan sebesar 95,34%. Ini menggambarkan bahwa debt to equity ratio dan price to book value mempengaruhi harga saham. Sementara itu, sebesar 4,66% harga saham dipengaruhi oleh indikator lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya ada hasil uji regresi linier berganda. Di sini kita dapat melihat pada tabel koefisien. Yang pertama, harga saham memiliki nilai sebesar 28,7256
menunjukkan bahwa jika semua variabel independen, yaitu equity ratio dan price to book value bernilai 0, maka harga saham diprediksi sebesar 28,7256 satuan. Yang kedua, debt to equity ratio memiliki koefisien negatif sebesar 1,4425 yang mengindikasikan adanya hubungan negatif antara debt to equity ratio dengan harga saham. Artinya, setiap kenaikan 1 unit debt to equity ratio akan menyebabkan penurunan harga saham sebesar 1,4425 satuan dengan asumsi variabel tetap konstan. Lalu yang ketiga, ada price to book value memiliki koefisien positif yang cukup lancar, yaitu 451,8181 yang menunjukkan hubungan positif yang kuat antara price to book value dengan harga saham. Artinya, setiap kenaikan 1 unit price to book value akan menyebabkan kenaikan harga saham sebesar 451,8181 dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, yang pertama, debt to equity ratio secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan subsektor transportasi darat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2019 sampai 2023. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu price to book value secara parsial berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan subsektor transportasi darat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2019 sampai 2023. Lalu kesimpulan yang ketiga yaitu debt to equity ratio dan price to book value secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor transportasi darat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2019 sampai 2023. Lalu selanjutnya ada saran. Yang pertama, bagi perusahaan disarankan untuk menjaga struktur modal yang sehat dan meningkatkan kinerja serta transparansi untuk membuat kepercayaan investor dan mendorong kenaikan harga saham. Lalu yang kedua bagi investor yaitu perlu menggabungkan analisis fundamental terutama penggunaan rasio debt to equity ratio dan price to book value untuk menilai valuasi saham secara lebih akurat dan mengurangi resiko investasi. Lalu yang ketiga untuk peneliti selanjutnya disarankan mengeksplorasi rasio keuangan lain yang belum diteliti serta memperluas periode dan jumlah sampel penelitian untuk hasil yang lebih akurat. Dan yang keempat, untuk penulis, penelitian ini menjadi pembelajaran penting untuk memahami bahwa tidak semua rasio dapat signifikan, sehingga perlu meningkatkan kemampuan analisis dan pemahaman keuangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.